Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena hakikatnya segala puji hanyalah milik Allah. Pujian-pujian disanjungkan, dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah zat yang maha pantas mendapatkan segala pujian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak macam kenikmatan-kenikmatan. Sehingga dialah zat yang berhak mendapatkan segala pujian. Maka bagi hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk terus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perwujudan amal, yaitu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, sampai ajal menjemputnya, maka dia tetap beribadah, istiqomah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dosa besar yang ke-18. Apa? Masih ingat enggak dosa besar yang ke-18? Menuduh wanita beriman dengan zina. Ya. Namanya orang ketika menuduh, ya, harus ada bukti. Ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Ini hadis Nabi yang juga menjadi kaidah fikih. Ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Itu udah menjadi kaidah hukum. Siapa yang nuduh, maka dia harus punya bukti. Wal yamin 'ala man ankar. Dan orang yang dituduh, maka dia mengingkarinya dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kaidah fikih, ini hadis Nabi yang dijadikan sebagai kaidah. Tapi kebanyakan orang sekarang begitu mudahnya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman Nabi itu Masya Allah, orang kalau mau sumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu berat, kecuali perkara-perkara yang tadi, ya. Adapun sekarang sumpah dengan nama Allah untuk perkara-perkara yang yang ringan, ya, yang remeh, perkara-perkara yang sepele, ya. Termasuk bagian ini, ya, qadzaf. Ketika ada wanita yang beriman, wanita yang baik-baik, wanita yang solihah, ya, dituduh berzina, maka orang yang menuduh berzina, maka dia wajib mendatangkan kemarin berapa saksi? 4 saksi, ya. Gitu. Maka dia harus mendatangkan 4 saksi, ya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, harus 4 saksi. Ya, harus keempatnya laki-laki. Kenapa? Karena 1 laki-laki setara dengan kesaksian 2 wanita. Ya. Maka kalau nggak ada laki-laki berarti berapa? 8 wanita harus ada saksi. Ya.
Kalau cuma dia nuduh mendatangkan 3, maka dia pun mendapatkan hukuman had. Apa? Fajliduhum samanina jaldah. Maka orang yang menuduh, kalau dia hanya membawa 3 saksi, maka dia akan dicambuk sebanyak 80 kali. Ya. Lantas bagaimana kalau dia mendatangkan 4 saksi, itu saksi palsu? Loh, ini berarti kan ingin betul-betul menzolimi seorang wanita. Ya, merekayasa, ya, memberikan, ya, mengadakan saksi bayaran, saksi palsu. Ini termasuk nanti bagian yang sebelumnya kita bahas, itu terkait tentang syahadatuz zur, persaksian palsu. Ya. Nah, ini sekarang zaman fitnah, banyak orang saling menuduh. Ya. Makanya terkait tentang menuduh, ya, tuduhan apapun lah. Kamu nyuri ya? Ini hati-hati nih, nggak boleh ya. Sebelum adanya bukti, jangan sampai. Apalagi sampai kepada apa? Menuduh seseorang berzina, ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya. Kadang-kadang banyak orang yang ringan, lisannya begitu ringan. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Saling melontarkan ucapan-ucapan demikian. Ya, kamu selingkuh ya. Suami kepada istrinya, istri kepada suami. Ini bahaya sekali, ya. Kenapa? Karena ini resikonya berat dunia akhirat, ya. Maka orang yang menuduh wanita yang baik-baik, karena ya rata-rata yang menjadi korban ya wanita, meskipun ya laki-laki juga ada yang zina gitu ya, istrinya dia atau dan seterusnya. Tapi yang menjadi korban rata-rata apa? Kaum wanita yang solihah, ya. Gitu. Maka di sini Rasulullah SAW, ya, dalam hadisnya, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, al-mubiqat. Salah satunya apa? Rasul menyebutkan salah satunya qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Muttafaqun alaih. Yaitu apa? Salah satu dari 7 dosa yang membinasakan manusia adalah menuduh wanita baik-baik yang dia taat, bertakwa kepada Allah, lagi beriman, menuduh bahwasanya dia telah berzina. Ini bahaya. Termasuk menghancurkan dirinya. Ya. Dirinya siapa? Bagi orang yang menuduh. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Ya. Maka terkait lisan, mulut, ini kita harus kontrol, harus kita jaga. Ya. Jangan sampai apa? Lisan kita itu begitu mudahnya, begitu ringannya menuduh orang berbuat maksiat. Kamu maling ya? Nggak boleh. Harus ada saksi atau bukti. Ya. Kamu zina ya? Nggak boleh. Hati-hati, ya. Gitu. Dan tidak boleh menjadikan bahan candaan. Ini nggak boleh, ya. Nggak boleh, ini bahaya sekali. Ya. Maka lisan itu adalah kuncinya. Harus pandai menjaga lisan. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, ala ukhbirukum bimilaki hadhihi kullihi. Maukah aku beritahukan kalian tentang kunci-kunci kebaikan? Apa kata Nabi? Nabi mengeluarkan lidahnya, hadza, kuffa alaika hadza. Loh. Amalan-amalan hamba, sholatnya akan hancur, puasanya hancur, ibadah hajinya hancur, sedekahnya hancur, ya, akan binasa, lenyap, musnah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisan. Karena hadis ini panjang. Ya. Nabi ya bertanya kepada seorang sahabat, ya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia menyembah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, dia bersedekah, dia tilawah Quran, dia bersilaturahim. Ya, tapi ketika apa? Dia tidak bisa menjaga lisannya, kuffa alaika hadza. Maka Nabi berpesan, kuffa alaika hadza. Ya, maukah kalian aku beritahu tentang kunci-kunci ya, yang menjadi apa? Selamatnya amal-amal kalian, maka apa? Nabi mengatakan kuffa alaika hadza. Jaga lisanmu ini. Jangan sampai apa? Lisan kita mencederai kehormatan saudara kita. Ya, apalagi apa? Sampai menuduh tuduhan
keburukan, tuduhan maksiat lah, ya, kamu maling ya, kamu nyolong ya, gitu ya. Bahkan sampai kepada apa? Tuduhan berzina. Naudzubillah, ya. Maka sakilat ka ummuk wa hal yaqubun nas ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaidu alsinatihim. Ya. Celaka dirimu, ya. Tidaklah seseorang manusia, ya, yang dia didorong, ditelungkupkan. Ditelungkupkan berarti apa? Kepalanya dulu, ya, dijengking, dimasukkan ke dalam neraka, ditelungkupkan ke dalam neraka pada hari kiamat kelak kecuali karena disebabkan kejahatan lidah-lidah mereka. Ya, maka kalau ada orang dia rajin ibadah, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, beramal soleh, beribadah, tapi kalau dia tidak bisa menjaga lisannya dengan saudaranya, ya, maka ibadahnya itu, ya, akan sangat berpengaruh dan menjadi buruk. Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya kepada Allah saja, bukan hanya sholat, tapi juga ibadah kepada yang kaitannya dengan manusia. Ada hablum minallah, juga ada hablum minan. Ini harus dijaga, jangan sampai apa? Kita beribadah kepada Allah begitu luar biasa, dijaga. Menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga ini. Tapi tidak pernah menjaga lisan kita, tangan kita kepada saudara kita. Ini bahaya. Ya, itu. Maka Rasulullah mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Maka seorang muslim yang baik, kata Nabi, al-ayyul muslim afdal. Muslim yang baik itu seperti apa wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, seorang muslim yang baik adalah muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Itu baru muslim yang baik. Jadi yang lain itu aman dari apa? Dari kejahatan lisan kita dan tangan kita atau perilaku kita. Maka itulah muslim yang terbaik, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah menukilkan ayat, ya, dari surat, ya, Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang mereka menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki maupun orang-orang beriman perempuan. Artinya orang-orang yang mereka menyakiti, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang, ya, wanita beriman, ya, bi ghairi maktasabu, dengan apa-apa yang mereka tidak perbuat. Artinya memang orang baik-baik ini. Maka jangan sekali-kali kita melawan orang baik, celaka. Ya. Siapa yang lawan Nabi Muhammad? Celaka. Para nabi dan rasul mereka semua orang-orang soleh, orang-orang baik. Apa akhir kehidupan bagi mereka orang-orang yang, ya, mencelakakan nabinya? Yang mereka mendolimi nabinya. Apa? Azab di dunia dan akhirat. Lihat bagaimana Nabi. Wah, orang soleh, bertakwa, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dizalimi, dicaci maki, dihina, dilempar batu dan seterusnya, ya kan? Itu. Maka akibatnya apa? Mereka mendapatkan azab baik di dunia maupun di akhirat, itu jelas. Maka orang-orang yang menyakiti laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman yang dia tidak melakukan apapun, gitu ya. Faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Maka orang yang menuduh mereka telah membawa kebohongan yang nyata yang besar, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata atau dosa yang besar. Maka tidak boleh, ya, sekali-kali kita menuduh, ya, ini bahaya sekali, ya. Maka bagi orang yang menuduh tadi, ya, wanita yang beriman berzina maupun wanita menuduh laki-laki yang baik itu berzina, maka ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar ketika dia tidak mampu mendatangkan bukti. Minimal 4 saksi. Ya, minimal 4 saksi. Ya.
Kecuali kalau memang tertangkap tangan, ya, jelas, ya, itu sedang berzina, gitu ya, di dalam kamar, ya, tidak memakai baju duanya, kemudian ya tadi melakukan, dan ini ya tadi ya perkara-perkara yang rumit sebenarnya, ya, karena harus betul-betul ya tadi menyaksikan, ya, keduanya itu harus berzina tadi, ya. Maka tidak asal sembarangan, ya. Maka di sini, ya, pada zaman Nabi juga ada awwalul li'anin kana fil Islam anna Syarika bin Samha qadzafahu Hilal bin Umayyah, ya. Pertama kalinya adanya tuduhan berzina, ini ya, ya. Pertama kalinya sebelum istri Nabi Muhammad SAW dituduh berzina, kan gitu. Ini pertama kalinya awwalul li'an, ya. Pertama kalinya atau awal mulanya saling melaknat karena tuduhan zina. Karena kan berarti kalau tuduhan zina kan saling melaknat. Kamu zina, oh saya enggak zina. Kamu zina, saya enggak zina. Saling mempertahankan, ya, kehormatan masing-masing, gitu ya. Anna Syarik bin Samha, bahwasanya apa? Ya, Syarik bin Samha itu dituduh berzina oleh Hilal bin Umayyah, ya. Ya, jadi Syarik bin Samha itu dituduh berzina dengan istrinya Hilal bin Umayyah. Ini zaman Nabi sudah ada ini, ya. Sekarang banyak sekali, apalagi sekarang zaman fitnah, ya. Begitu mudahnya orang menuduh zina. Maka apa? Tatkala Syarik bin Samha ini dituduh telah berzina dengan istrinya Hilal bin Umayyah, maka Syarik bin Samha lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Farufi'at ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kejadian ini, ya, tuduhan ini. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi gampang, ya Hilal, ya, arba'atu syuhud, datangkan 4 saksi, wa illa fahadtu fi dhuhri. Datangkan 4 saksi wahai Hilal, karena kamu yang menuduh. 4 saksi berarti buktinya, berarti harus dibukti. Maka apa? Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka bagimu hukum had itu dicambuk, ya, sebanyak 80 kali cambukan, ya. Maka ini, ya, jangan sampai kita begitu ringan dan mudahnya menuduh orang berbuat maksiat, ya, menuduh orang, ya, berbuat kezaliman dan seterusnya, apalagi sampai apa? Menuduh seseorang, baik wanita yang solihah maupun laki-laki yang solih, mereka berbuat zina. Na'udzubillah min. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita dari begitu mudah dan ringannya menuduh orang berbuat zina, dan semoga diri kita dan keluarga kita dijauhkan dari perbuatan zina. Wallahu a'lam bishawab, gitu doang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.